wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Ketemu lagi bareng Ibu Dian Siska Kartika, konselor SMP Almasum. Tentunya dalam program Konselor Berbagi. Gimana nih kalian? Sudah nonton video-video dari Konselor Berbagi? Udah nonton dong pasti ya. Dan gimana video-videonya? Sudah mulai kalian coba praktekkan dalam kehidupan sehari-hari belum? Ya, Ibu berharap sih kalian sudah mulai dari sekarang ya mempraktekkan atau menginternalisasi ilmu-ilmu yang kita sharingkan sehingga bisa dirasakan juga manfaatnya. Kali ini Ibu akan membuat video baru mengenai materi baru yang ingin Ibu sharingkan ke kalian. Jadi tonton terus videonya ya sampai selesai. Jadi diharapkan nanti kalian akan bisa mendapatkan manfaatnya dari video kali ini. Oke, di usia kalian saat ini, di usia remaja, tentu banyak sekali hal yang terjadi, ya kan? Yang mungkin kalau menurut ahli itu, usia remaja itu merupakan usia badai dan tekanan. Artinya di usia kalian tuh karena terjadi banyak perubahan, entah itu dari perubahan fisik, kemudian kalian juga harus menyesuaikan dengan keadaan baru dan juga minat yang baru. Nah, jadinya banyak sekali hal-hal yang terjadi yang mungkin juga kalian harus perlu penyesuaian dalam hal kepribadian atau karakter. Dan di usia kalian juga itu ada perkembangan kognitif kalian itu sudah mulai abstrak. Artinya kalian itu sudah mulai bisa merencanakan mengenai masa depan kalian. Kemudian kalian juga sudah bisa belajar untuk menyelesaikan masalah kalian sendiri tanpa bantuan orang dewasa. Dan juga kalian sudah mulai belajar untuk mengambil tanggung jawab atas keputusan yang sudah kalian ambil. Tapi tentu semuanya itu tidak terlepas dari yang namanya halangan atau tantangan. Ketika kalian mau melakukan sesuatu, tentu pasti ada saja tantangannya yang datang ke kalian, yang membuat kalian itu menjadi khawatir atau takut apakah saya bisa untuk melewatinya atau tidak, apakah saya bisa meraih apa yang saya inginkan atau tidak. Nah, kali ini saya akan sharing ke kalian mengenai salah satu karakter yang akan membantu kalian untuk bisa menyelesaikan halangan dan rintangan itu sampai kalian bisa mencapai tujuan kalian. Apa itu yang akan saya bahas kali ini? Namanya itu persisten atau kegigihan. Saya yakin saat ini itu pasti banyak hal yang kalian inginkan dalam hidup kalian. Contohnya misalkan dalam bidang akademik, misalkan kalian itu mungkin saat ini ada yang ingin saya ingin menguasai salah satu mata pelajaran dan mendapatkan nilai yang bagus di mata pelajaran tersebut. Atau misalkan di bidang sosial, kalian ingin punya banyak teman dan pertemanan kalian itu akan menjadi pertemanan yang positif. Contohnya kalian itu bisa saling mendukung satu sama lain dan mengajak kepada kebaikan. Atau keinginan kalian dalam hal pribadi, kalian ingin sholatnya lebih khusyuk dan ibadahnya lebih rajin lagi. Atau bisa jadi juga dalam hal karir, tentunya kalian yang saat ini sudah mulai bisa mempersiapkan diri untuk mencapai cita-cita kalian. Nah, keinginan-keinginan tersebut itu pasti ada saja ya dalam diri kalian, dan tentunya pasti ada saja juga godaan atau halangan kalian untuk mencapai hal tersebut. Tapi bisa jadi juga saat ini kalian yang ingin menjadi anak yang bisa membawakan orang tua, kalian ingin memenuhi harapan orang tua, karena harapan orang tua itu sejalan dengan harapan kalian gitu. Tapi kalian juga merasa khawatir, kalian juga merasa takut, apakah saya bisa mencapai itu semua? Apakah saya mampu mencapai itu semua? Nah, dengan karakter persisten ini, kita akan membangun rasa percaya diri, membangun kegigihan dalam diri kita agar kita bisa mencapai keinginan kita. Oke, kalian pasti tahu hal-hal yang mungkin bisa menjadi halangan atau rintangan kalian untuk mencapai keinginan kalian. Itu contohnya itu ada kelelahan, baik itu kelelahan secara fisik ataupun secara mental, kebosanan,
dan juga godaan-godaan kalian untuk melakukan sesuatu hal yang lebih mudah untuk dilakukan daripada kalian mencapai keinginan kalian. Nah, dengan persisten ini, itu semua itu nanti bisa kalian atasi dan kalian bisa menemukan solusinya. Tapi sebelum lebih lanjut saya membahas mengenai persisten, saya akan membahas dulu mengenai karakter. Karena persisten ini itu merupakan salah satu karakter. Jadi, apa itu karakter? Karakter itu merupakan ciri-ciri dominan dari seseorang yang ditunjukkan berupa suatu tindakan. Dan karakter ini tidak diwariskan, artinya karakter ini tuh bisa dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan hari demi hari, berprogres gitu ya. Jadi semua orang itu bisa membangun karakter baru dalam dirinya. Jadi sekarang apa itu persisten? Persisten itu merupakan kekuatan karakter berupa suatu tindakan yang didasarkan atas kemauan sendiri yang merujuk pada untuk pencapaian tujuan kalian. Jadi dasar kekuatan dari persisten ini adalah keinginan kalian sendiri. Meskipun ada halangan atau rintangan atau bahkan kekecewaan, kalian akan terus gigih dan bisa melewatinya sampai kalian bisa mencapai tujuan yang kalian inginkan. Menurut para ahli, persisten ini akan memberikan kepuasan kepada seseorang karena pencapaian tujuannya itu didasarkan atas usahanya sendiri. Karena dengan persisten, seseorang itu bisa bertahan untuk sesuatu hal yang sedang dia perjuangkan. Oke, jadi sekarang apa ya Bu tipsnya untuk kita bisa membangun karakter dalam diri kita? Saya sudah merangkum beberapa komponen-komponen yang bisa kita coba terapkan dalam kehidupan kita. Di sini saya merangkum dari ahli yang namanya itu Napoleon. Jadi menurut Napoleon itu ada beberapa komponen. Yang pertama itu adalah kejelasan tujuan. Jadi kalian itu harus membuat tujuan terlebih dahulu. Tujuan itu harus jelas. Karena tujuan itu merupakan motif yang kuat kalian untuk bisa mencapai keinginan kalian. Contohnya, tujuan kalian dalam berteman, misal kalian ingin punya banyak teman, tapi pertemanan kalian itu ingin lebih positif. Artinya kalian dalam berteman itu ingin mendukung satu sama lain. Kemudian kalian juga ingin pertemanan itu mengingatkan dan tidak mengajak pada hal-hal yang misalkan semacam melanggar peraturan. Jadi misalkan ada teman yang mengajak kamu untuk melanggar aturan, nanti kamu tuh harus ingat tujuan awal kamu untuk berteman itu adalah bisa mengajak ke hal yang kebaikan. Jadi ketika tujuan kamu jelas, tentu kalian akan kuat gitu untuk bisa menghindarinya. Yang kedua, apa nih? Yang kedua itu adalah keinginan. Artinya, kalaupun ada tujuan tapi tidak ada keinginan, kan percuma ya. Jadi ketika ada tujuan, kalian juga harus punya keinginan, dan keinginan itu didasarkan atas diri sendiri. Jadi bukan karena paksaan orang lain gitu. Jadi memang keinginan kalian sendiri. Yang ketiga itu adalah self-reliance atau keyakinan diri. Keyakinan kalian pada diri kalian kalau kalian itu bisa mencapai yang kalian inginkan. Kalian itu punya kemampuannya, kalian itu bisa mengusahakannya dan bisa bertahan untuk bisa mencapai tujuan yang kalian inginkan. Dan yang terakhir itu ada kejelasan rencana. Nah, untuk kalian nih misalkan tujuan utamanya itu adalah untuk bisa memahami suatu pelajaran gitu ya. Nah, artinya kalian itu harus membuat kejelasan rencana agar tujuan kalian itu bisa tercapai. Contohnya dari mulai jadwal belajar seperti itu ya. Kemudian misalkan kalian ada waktu untuk membuat rangkuman-rangkuman dari mata pelajaran yang kalian ingin kuasai. Nah, selain tips-tips yang tadi, itu saya akan menambahkan satu hal, yaitu rasa simpati dan kerjasama dengan orang lain. Jadi kita butuh untuk meningkatkan persisten dalam diri kita itu butuh kerjasama dan rasa simpati kita. Sehingga nanti ketika kita merencanakan sesuatu, ketika kita ingin mencapai keinginan kita, tentunya pasti akan ada saja berkaitan dengan orang lain. Nah,
dengan adanya rasa simpati dan kerjasama dalam diri kita, itu akan memudahkan kita untuk mencapai keinginan kita. Itulah sedikit informasi yang saya sharingkan mengenai persisten. Tentunya semoga kalian tidak puas ya, jadi kalian bisa mencari lagi informasi mengenai persisten. Persisten sebagai kekuatan karakter memang tidak menjamin keberhasilan, tapi keberhasilan sering tidak terjangkau tanpa persisten. Karena dengan persisten, ketika ada halangan dan rintangan kalian dalam mencapai tujuan, persisten mampu membuat kalian bertahan dan melanjutkan tindakan kalian yang mengarah pada pencapaian tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.